wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa, kita dapat dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan pemirsa, kami bersiaran langsung dari Masjid Fathahillah Bulak Rantai, Jalan Bulak Rantai, Kampung Tengah, Keramat Jati, Jakarta Timur. Adapun tema yang akan kita bahas pada hari ini, pemirsa, berhubungan dengan duka dan penderitaan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang berada di Palestina, yaitu janji kemenangan dari Allah. Saya Sabia Raisa, tentunya tidak sendiri bersama dengan sahabat saya Mas Agung yang telah hadir dan akan menyapa para narasumber yang siap untuk berbagi ilmu. Silakan Mas Agung. Terima kasih Syasha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang akan mengangkat satu tema yang tentu saja ini menjadi konsumsi berita kita di setiap saat. Sampai saat ini keluarga kita, saudara-saudara kita masih menghadapi satu kondisi penjajahan yang hampir berusia 1 abad. Lantas bagaimanakah kita mentadabur, memaknai skenario Allah yang Maha Agung ini? Itulah tema yang nanti akan disampaikan oleh guru-guru kita yang telah hadir bersama kita, Kiai Haji Fahmi Salim, kemudian Ustadz Abdurrahman Jailani dan Ustadz Daniel Barkah yang tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Palestina merdeka. 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 Merdeka.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Saudaraku, seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik yang hadir di Masjid Fatahillah maupun yang hadir menyaksikan dimanapun Anda berada, juga kepada seluruh saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Hari ini kita telah menyaksikan tadi sebuah pernyataan sikap dari seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh kurang lebih 2 juta rakyat Indonesia, agama apapun, terutama umat Islam yang hadir tadi pagi di Monumen Nasional. Monumen sebagai tanda kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita senantiasa selalu berdiri tegak lurus bersama keadilan, bersama kebenaran, bersama kemerdekaan untuk saudara-saudara kita, terutama umat Islam yang ada di Palestina. Karena itu adalah amanat konstitusi kita. Nabi SAW bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasadi bil humma was sahar." Perumpamaan orang-orang beriman, kalau orang-orang iman itu benar-benar dia saling mencintai karena Allah, saling menyayangi karena Allah, saling peduli dan empati, maka Rasulullah SAW dengan lisannya yang mulia, dengan lidahnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, perumpamaan orang-orang beriman itu tidak pernah dibatasi rasa sakitnya oleh batas-batas geografis, oleh batas-batas negara. Saudara kita yang sakit, yang terluka, yang mengalirkan darahnya, yang kemudian dibantai dan diroket oleh Israel laknatullah, ketika mereka sakit, ketika mereka menjerit, ketika mereka merintih, ketika mereka kehilangan anak-anaknya, kehilangan orang tuanya, kehilangan sanak saudaranya, kehilangan istri dan suaminya, saudara, kita harus merasakan kehilangan dan kesedihan yang sama dengan mereka. Sebab apa Rasulullah SAW mengatakan ibarat satu tubuh. Kalau satu tubuh itu ada anggotanya yang sakit, idza tada'a lahu idza istaka minhu 'udwun, kalau ada satu anggota tubuh yang merasakan sakit, merasakan merintih kesakitan, kepedihan, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya juga akan meronta dan menderita. Karena apa? Karena kita adalah satu tubuh. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tragedi yang menimpa umat Islam di Palestina ini adalah tragedi yang paling besar yang terjadi di abad ke-20 sampai abad 21 ini. Sudah 75 tahun mereka hidup di bawah penjajahan. Meskipun negara-negara besar, negara-negara adidaya, mereka bersikap munafik. Mereka berkoar-koar tentang hak asasi manusia. Mereka berkoar-koar tentang hak bangsa untuk mengatur dirinya sendiri. Mereka mengatakan bahwa setiap bangsa berhak untuk merdeka. Tetapi fakta yang ada di tengah-tengah kita sekarang, yang dipertontonkan secara vulgar, masih ada satu bangsa di atas muka bumi ini yang tidak sampai hari ini tidak mendapatkan kemerdekaan di atas tanah kelahiran mereka sendiri. Sebaliknya, mereka yang mengatakan kami adalah kampion demokrasi, kami adalah kampion pembela hak asasi manusia, kami adalah pembela bangsa-bangsa tertindas, mereka yang menggelontorkan dana miliaran dolar, mengirimkan tentaranya, mengirimkan alat persenjataannya, mengirimkan uangnya, bahkan medianya untuk membela dan mensupport penjajah Israel. Apa yang sudah dilakukan oleh kita? Mari kita tanya kepada diri kita masing-masing. Hari ini, saudara,
Apa yang sudah Anda berikan untuk menolong saudara-saudara kita yang tertindas, yang teraniaya dan terzalimi? Apa yang sudah kita berikan? Minimal bantu dengan doa yang pertama, doa yang terbaik. Walaupun belum tentu doa kita dijabah oleh Allah karena kita banyak dosa dan maksiatnya, tapi ayo kita mengajak seluruh kaum muslimin dan muslimat, berdoalah dengan doa yang terbaik, karena pasti di antara kita ada orang-orang saleh, ada hamba-hamba Allah pilihan Allah, ada di antara mereka yang senantiasa berada di dalam kedekatan, kemesraan, kehangatan, keharmonisan hubungan dia dengan Allah Ta'ala, yang dengan lisannya ketika dia mengangkat tangannya, menengadahkan tangannya untuk berdoa kepada Allah, lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Kalau dia sekali berdoa kepada Allah, pasti Allah akan jawab doa itu dengan memenuhi permintaannya. Yang kedua, ayo kita berjihad dengan harta. Bukan lagi dengan hanya sekedar tangisan, bukan hanya dengan retorika, bukan hanya dengan sekedar bersilat lidah. Bukan waktunya kita untuk berdebat, bukan waktunya kita untuk memfitnah dan menyebarkan tuduhan-tuduhan dusta kepada para pejuang di Palestina. Mereka tidak butuh sumpah serapah kita, mereka tidak butuh tuduhan-tuduhan palsu kita, mereka tidak butuh bahkan fitnah yang dilontarkan kepada mereka. Itu akan menjadi dulang ladang pahala untuk mereka dan membuat orang yang memfitnah itu akan bangkrut nanti di yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berjihad dengan harta, menolong saudara-saudara kita, karena derita Palestina adalah derita kita. Mungkin di antara kita ada yang lahir jauh setelah kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi yang ada di sini saya yakin juga yang ada menyaksikan di layar-layar kaca televisi kita, ada yang lahir sebelum tahun 1945 ketika kemerdekaan itu diproklamasikan. Bagaimana getir dan pahitnya bangsa ini, bangsa Indonesia di bawah penjajahan bangsa asing. Maka mari kita tunjukkan solidaritas kita, persatuan kita, dukungan moral, dukungan material untuk mereka saudara-saudara kita yang tertindas dan teraniaya. Mudah-mudahan Allah segera memberikan pertolongan kepada kita semua dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal Amin alamin. ya rabbal alamin. Terima kasih Kiai Fahmi yang kembali mengingatkan kepada kita tentang satu hadis di mana umat Islam sesungguhnya seperti satu tubuh. Sakit di bagian yang lain maka semestinya seluruh tubuh kita merasa sakit. Tetapi pada kenyataannya ada juga sakit di bagian lain yang lain pun tidak peduli. Maka tidak heran salah satu pemimpin petinggi perjuangan yang ada di sana sempat mengatakan, kelak di akhirat di mahkamah Allah nanti saya akan tuntut mereka ketika kita dibombardir habis-habisan mereka tidak melakukan apa-apa. Yang jelas semua ini tidak lepas dari skenario Allah. Allah kelak cepat atau lambat akan memberikan kemenangan. Lantas bagaimanakah syarat-syarat umat Islam agar mencapai kemenangan? Ustadz Jailani akan membahasnya selepas pesan-pesan berikut ini, tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku.